Pada suatu pagi yang panas di Baghdad, tiba-tiba seluruh kota geger. Bukan karena perang, bukan karena monster padang pasir, bukan karena harga unta naik, tetapi karena seseorang mengaku berhasil menangkap Abu Nawas saat sedang mencuri. Rumor itu meledak seperti mercon di pasar Baghdad. Semua orang tahu Abu Nawas itu cerdik, jenaka, licin, dan biasanya dialah yang menjebak orang lain. Jadi bagaimana mungkin dia kena jebakan? Raja Harun al-Rashid sampai terbatuk mendengarnya. Para menteri bersorak kegirangan. Dan satu orang paling bahagia adalah Menteri Kashmar, musuh lama Abu Nawas yang sudah ratusan kali dipermalukan. Kashmar bahkan berteriak dari balkon istana. Akhirnya Abu Nawas tertangkap basah. Baghdad bersih dari kelicikan. Tentu saja, tak ada satupun yang menyadari bahwa semua ini adalah jebakan Abu Nawas yang jauh lebih besar. Penangkap Abu Nawas adalah seorang pedagang baru bernama Halim, yang tiba-tiba terkenal karena memiliki bukti bahwa Abu Nawas mencoba mencuri tas emasnya. Konon saksi mata melihat Abu Nawas kabur membawa bungkusan. Seluruh Baghdad gempar. Orang-orang memenuhi jalan. Bahkan para unta ikut berhenti makan. Tapi saat Abu Nawas dibawa ke hadapan raja, wajahnya tersenyum, tenang, seolah-olah dialah yang menangkap orang-orang itu. Raja berdehem, "Abu Nawas, kau dituduh mencoba mencuri emas Halim. Apa kau punya pembelaan?" Abu Nawas santai menjawab, "Oh, punya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajukan satu permintaan sederhana." Raja mengangguk. "Semua penasaran, aku ingin semua saksi yang menuduhku memegang tas Halim dengan tangan kiri," kata Abu Nawas. Semua orang bingung. Kenapa tangan kiri? Apakah ini ritual mistis? Atau taktik untuk memanggil jin? Tapi raja setuju. Para saksi pun mulai memegang tas itu dengan tangan kiri. Lalu Abu Nawas berkata, "Sekarang, Yang Mulia, mohon tanyakan kepada Halim, di tangan mana ia biasanya membawa tas emasnya." Halim kebingungan, tapi tetap menjawab, "Ya tentu, di tangan kanan. Aku selalu membawa tas ini di kanan." Abu Nawas langsung berseru, "Bagus. Maka jelaslah mereka semua berbohong." Semua melongo. Abu Nawas menjelaskan, "Jika benar mereka melihat aku mencuri tas Halim, mereka pasti menunjukkan cara Halim membawanya, yaitu tangan kanan. Tapi karena ini rekayasa, mereka panik dan meniru satu sama lain, bukan meniru Halim. Maka tuduhan ini palsu." Satu lapangan terdiam. Lalu, 2 detik kemudian, istana meledak oleh tawa, tapi Abu Nawas belum selesai. "Yang Mulia," katanya, "ada lagi bukti yang lebih meyakinkan." Ia membuka bungkusan yang katanya tas emas curian itu. Semua orang tegang. Dan isinya adalah sebongkah batu. Batu besar. Berat. Tidak ada satu pun emas. Loh. Raja kaget. Abu Nawas tersenyum nakal. "Lihatlah, Yang Mulia, emasnya Halim tidak pernah hilang. Dia sendiri yang memegangnya sekarang. Dan bungkusan yang mereka bilang aku curi, bahkan bukan tas, tetapi batu yang kuambil sebagai pemberat jubahku." Raja menoleh ke Halim. Dan benar saja, tas emasnya masih menggantung di pinggangnya. Satu istana kembali pecah tawa. Raja bertanya, "Bagaimana kau tahu mereka akan menuduhmu?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena Halim ini sebelumnya datang kepadaku meminta bantuan agar bisa menjadi pedagang yang terkenal. Aku bilang padanya, jika kau ingin terkenal, buat saja orang-orang membicarakanmu. Tapi ia menyalahgunakan nasihatku dengan membuat fitnah." Semua terdiam. Raja berpaling ke Halim dengan wajah dingin. Abu Nawas menambahkan,
Maka aku putuskan, jika mereka ingin menjebakku, aku balik jebak mereka. Raja memukul tongkatnya. Karena kalian memfitnah Abu Nawas, kalian dihukum untuk berdiri di tengah pasar selama sehari penuh, sambil memegang tas emas Halim dengan tangan kiri. Seluruh kota tertawa sepanjang hari. Bahkan para unta pun tampak seperti tertawa. Malamnya, Raja bertanya, Abu Nawas, kenapa kau tidak melaporkan Halim sejak awal? Abu Nawas tersenyum lembut. Karena orang yang ingin terkenal dengan cara curang akan mudah terperangkap oleh kebodohannya sendiri. Yang mulia hanya perlu menunggu sebentar, sisanya biar mereka saling memasukkan diri ke dalam jebakan. Raja terbahak. Baghdad pun kembali damai. Dan kisah hari di mana Abu Nawas tertangkap, tapi justru semua penangkapnya kena jebakan, menjadi viral di pasar selama berbulan-bulan. Suatu sore, Kashmar berkumpul dengan dua kaki tangannya, Razuk dan Tamin. Di ruang rahasia istana, ia membentangkan sebuah peta besar Baghdad. Dengan suara dramatis ia berkata, kita harus menjebak Abu Nawas dengan sesuatu yang tidak bisa ia keluar darinya. Kali ini, aku ingin dia terlihat bodoh. Razuk bertanya, bagaimana caranya, Tuan? Abu Nawas selalu punya jawaban. Kashmar tersenyum licik. Justru itu, kita buat pertandingan teka-teki yang mustahil. Raja sangat suka teka-teki. Kita ajukan tes logika paling membingungkan. Jika Abu Nawas salah satu saja, kita akan bilang dia bukan bijak, hanya beruntung. Semua mengangguk serius. Rencana itu, di mata mereka, terlihat jenius. Sayangnya, mereka lupa siapa lawan mereka. Keesokan paginya, Kashmar menghadap Raja sambil membawa gulungan teka-teki. Yang mulia, hamba mengusulkan tantangan kecerdasan antara menteri-menteri istana dengan Abu Nawas. Teka-teki tingkat tinggi. Raja sangat antusias. Aha, ini bagus. Baghdad butuh hiburan yang tidak memalukan, seperti tas emas tangan kiri itu. Seluruh ruangan tertawa keras, kecuali Kashmar, yang pipinya mulai panas. Tantangan pun diumumkan ke seluruh kota. Uji kecerdasan Abu Nawas versus Menteri Kashmar, siapa yang paling bijak di Baghdad? Seluruh Baghdad heboh. Pasar penuh taruhan. Para pedagang unta bahkan membuat banner. Rakyat Baghdad yakin Abu Nawas pasti menang. Tapi mereka tetap datang, karena ini pasti lucu. Di aula kerajaan yang dipenuhi ribuan orang, Kashmar maju membawa teka-teki pertama. Dengan wajah sombong, ia berkata, aku punya 3 kotak. Satu berisi emas, satu berisi pasir, satu berisi kucing tidur. Tidak ada tanda apapun. Tugasmu adalah memilih kotak yang berisi emas. Tanpa membukanya, rakyat langsung heboh. Wah, ini mustahil. Abu Nawas kena kali ini. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum santai. Ia mendekati ketiga kotak itu, mengelus janggutnya, lalu dengan tenang menunjuk kotak paling kanan. Kashmar tertawa keras. Ha, salah, itu kucing. Bagaimana bisa kau menebaknya tanpa membuka? Abu Nawas mengangkat alis. Aku tidak menebak. Lalu, Abu Nawas memanggil seorang pengawal dan berkata, goyangkan sedikit kotak itu. Pengawal mengangkat kotak paling kanan, dan terdengar suara meong. Seluruh aula pecah tawa seperti badai. Abu Nawas memberi isyarat santai. Jika kau bilang tidak boleh dibuka, itu bukan berarti tidak boleh digoyang. Dan satu hal, kotak berisi pasir tidak akan mengeluarkan suara apapun. Maka emas ada di kotak kiri, tentu saja. Raja tertawa sampai menepuk-nepuk perutnya. Kashmar mulai berkeringat. Baghdad pada masa Harun al-Rashid bukan sekadar kota megah yang dipenuhi para saudagar dan pelajar dari berbagai penjuru dunia.
Kota itu juga menjadi panggung tempat kisah-kisah paling lucu, paling ajaib, dan paling tak masuk akal lahir. Dan dari seluruh tokoh di kota itu, satu nama selalu berhasil mengguncang Baghdad setiap kali ia lewat. Abu Nawas. Orang-orang menyebutnya si pengocok akal, si penjebat ulung, si penyulam logika, dan si penjaga tawa rakyat Baghdad. Sementara para pejabat istana menyebutnya si petaka, si penghancur harga diri, dan si pembuat raja pusing. Namun satu hal tak terbantahkan, tak ada satupun orang di kota Baghdad yang tak mengenal kecerdikan Abu Nawas. Ia bukan hanya jenaka, bukan sekadar cerdik, ia adalah legenda hidup yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah otaknya terbuat dari akal-akalan yang tak terhingga? Malam itu, angin membawa aroma misteri. Pasar Baghdad yang biasanya riuh berubah tenang ketika berita besar menyebar. Raja Harun al-Rashid menyiapkan ujian paling mustahil sepanjang sejarah untuk Abu Nawas. Tak ada yang tahu apa raja rencanakan. Tapi semua orang tahu satu hal. Ketika raja mulai membuat teka-teki, dan ketika Abu Nawas menjadi pesertanya, maka Baghdad akan kembali berguncang. Raja Harun al-Rashid pagi itu bangun dengan mimpi aneh. Ia bermimpi bahwa seluruh negara akan hancur hanya karena satu hal. Ketidakmampuan pejabat istana menemukan perbedaan antara kebodohan dan kecerdikan. Raja bangun sambil mengusap dahinya. Tidak bisa dibiarkan, katanya. Harus ada ujian baru. Ujian paling rumit. Ujian yang membuat orang berpikir dua kali sebelum mengaku pintar. Dan seperti biasa, solusi paling mudah adalah memanggil Abu Nawas. Menteri-menteri langsung panik. Baginda, Abu Nawas itu berbahaya. Jika ia datang ke istana, kehormatan kami selalu terancam. Terakhir kali dia datang, dia membuktikan bahwa kita semua tidak bisa menghitung kambing. Raja tersenyum tipis. Itu sebabnya aku memanggilnya. Lalu ia mengutus Panglima Jafar untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Jafar tiba di rumahnya, Abu Nawas sedang mencoba memperbaiki kendi yang bocor, tapi ia menambalnya dengan daun pisang. Hai Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Tanya Jafar. Memperbaiki kendi, jawabnya santai. Tapi dan pisang tidak akan menahan air. Tidak apa-apa, jawab Abu Nawas. Yang penting niatnya. Jafar menghela napas. Baginda memanggilmu. Ada urusan besar. Abu Nawas berhenti sejenak, menatap Jafar, dan berkata, bagus. Aku juga sudah lama tidak membuat raja pusing. Di hadapan seluruh pejabat, raja duduk dengan gagah. Abu Nawas, kata raja, hari ini engkau harus menjawab satu teka-teki. Apa itu wahai Amirul Mukminin? Raja mencondongkan badan. Carikan aku sesuatu yang ada, namun tidak ada. Yang nyata, tetapi mustahil disentuh. Seluruh istana terdiam. Menteri-menteri menelan ludah. Panglima Jafar memejamkan mata. Bendahara kerajaan mulai menghitung hutang-hutangnya sendiri karena khawatir akan disalahkan lagi seperti biasa. Abu Nawas mengusap janggutnya. Baginda, katanya lembut, aku bisa melakukannya. Tapi aku butuh waktu 3 hari. Baik, ujar raja. Jika kau berhasil, engkau bebas meminta satu permintaan. Jika gagal, raja tak melanjutkan kalimatnya. Tapi semua tahu, hukuman raja tak pernah sepele. Maka Abu Nawas pun pulang dengan senyum kecil. Teka-teki ini menarik, gumamnya. Hari pertama, Abu Nawas menghabiskan waktu di pasar, melihat para pedagang berdebat. 2 pedagang kacang bertengkar. Kacangku lebih murah tapi lebih bermakna. Kacangku lebih mahal tapi lebih berkualitas. Abu Nawas tertawa kecil. Ternyata, ada tapi tidak ada,
Itu mirip dengan kualitas kacang mereka, gumamnya. Banyak omong, sedikit bukti. Hari kedua, ia pergi ke perpustakaan besar Baghdad. Ia membaca buku filsafat, matematika, logika, dan sastra. Tiba-tiba ia berkata kepada pustakawan, "Apakah mungkin seseorang punya banyak ilmu, tapi tidak menggunakannya?" "Banyak," jawab pustakawan, "termasuk sebagian pejabat istana." Abu Nawas tersenyum senang. Ia mencatat sesuatu. Hari ketiga, ia duduk di tepi sungai Tigris, memandangi air mengalir. "Terkadang sesuatu ada," katanya, "tapi bentuknya terus berubah." Disitulah ide besarnya muncul. Pada hari ketiga Abu Nawas kembali ke istana. Raja menatapnya dengan penuh antisipasi. "Abu Nawas, apakah kau sudah menemukannya?" "Sudah, Baginda." "Mana benda itu?" Abu Nawas mengangkat tangannya dan tidak membawa apapun. Seluruh istana ribut. Dia menghina raja. Dia datang dengan tangan kosong. "Benda apa itu?" Raja mengangkat tangan, menenangkan mereka. "Abu Nawas," kata raja, "jelaskan." Abu Nawas maju satu langkah. "Baginda meminta sesuatu yang ada namun tidak ada. Yang nyata, tapi tidak bisa disentuh." Ia menunjuk ke arah seluruh menteri. "Yang Baginda minta adalah akal sehat." Istana meledak. Para menteri terhenyak. Panglima Jafar menutup wajahnya, menahan tawa. Raja mengangkat alis. "Jelaskan wahai Abu Nawas." "Baginda," katanya, "akal sehat itu ada. Semua orang mengaku punya. Semua orang merasa memilikinya. Tapi ketika diuji, ketika disuruh jujur, ketika harus digunakan dalam keputusan." Abu Nawas menatap para menteri satu persatu. Akal sehat itu tiba-tiba hilang. "Iya, ada, tapi tidak ada. Ia nyata, tapi tak bisa ditunjukkan atau disentuh." Raja tertawa sampai menepuk meja. "Hahaha. Sungguh tepat wahai Abu Nawas. Engkau menjawab teka-teki paling sulit dengan cara paling sederhana." Menteri-menteri ingin marah, tetapi tidak bisa menyangkal kebenarannya. Sebagai hadiah, Raja memberikan satu permintaan. "Abu Nawas, mintalah apa saja, pasti kupenuhi." Abu Nawas mengangguk. "Baik, Baginda, hamba hanya ingin satu hal." "Apakah itu?" "Hamba ingin seluruh pejabat, menteri, dan orang penting istana wajib melakukan satu hal untuk hamba." "Hal apa?" Dengan wajah sangat serius Abu Nawas berkata, "Tolong berikan hamba setengah dari ketakutan kalian." Istana kembali geger. "Setengah ketakutan? Apa maksudnya? Kenapa bukan emas? Kenapa bukan tanah?" Raja tertawa kecil. "Haha, Abu Nawas, jelaskan maksudmu." Abu Nawas maju, menyilangkan tangan. "Baginda, ketakutan para menteri jauh lebih berharga dari emas. Ketakutanlah yang membuat mereka jujur saat terjebak. Ketakutanlah yang membuat mereka tidak berani menipu rakyat. Ketakutanlah yang membuat mereka berhati-hati." Ia memandang para menteri. "Jika mereka memberikan setengah dari ketakutan itu kepada hamba, maka sisanya akan membuat mereka menjadi pejabat yang lebih baik." Para menteri terdiam. Raja menepuk pundaknya. "Abu Nawas, kau memang aneh. Tapi kata-katamu benar. Ketakutan yang tepat akan membuat para pejabatku lebih bijaksana."